STA TV, media syiar Islam. Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhidan. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah menyelesaikan beberapa masalah pernikahan, dan pada malam yang lalu kita telah mendiskusikan beberapa soal, dan malam ini kita lanjutkan diskusi sesi kedua. Mungkin ada sesuatu yang ingin antum sampaikan atau antum tanya, mungkin dari ummahat atau akhwat. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas kitab yang baru atau pembahasan yang baru. Nanti tinggal kita diskusikan apa yang mau kita bahas di musholla kita ini. Baik. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Soal yang bulan minggu yang lalu di mana ya? Soal minggu lalu nggak kesimpan di sini. Sudah selesai. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup pengajian malam ini. Karena pembahasan selanjutnya pembahasan tentang tolak, tentang cerai. Jadi saya tidak baca dulu masalah cerai. Yang nikah belum sudah cerai, kan repot nanti. Baik. Soal dari akhwat. Kok bisa ke Bang Mek? Kita baca soal yang gampang-gampang dulu. Bukan gampang, maksudnya dibandingkan soal ini ngeri saya bacanya. Bismillah, termasuk dalam surat Al-Fatihah. Kenapa tidak dibaca besar? Mohon penjelasannya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di awal tafsir beliau membahas tentang Bismillah itu apakah dia bagian dari surat Al-Fatihah ataukah tidak. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Setelah para ulama semuanya sepakat bahwasanya Bismillah itu bagian dari surat An-Nahl. Innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini datang dari Sulaiman, sesungguhnya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Para ulama semuanya sepakat Bismillah dalam surat ini merupakan bagian dari ayat Al-Quran. Adapun Bismillah pada surat Al-Fatihah terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama Islam. Sebagian para ulama mereka mengatakan Bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah. Namun sebagian para ulama yang lain mereka mengatakan Bismillah itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah, tetapi dia adalah ayat yang mustaqil, ayat yang bersendirian. Di antara penguat Bismillah Al-Fatihah, nama lainnya adalah Sab'atul Mathani,
7 ayat-ayat yang diulang-ulang. Nah, kalau kita hitung bismillah ikut maka jadi berapa? 8. Ya, dan juga datang dalam sebuah hadis, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku membagi salat menjadi 2 bagian. Ya, 1 bagian untuk hambaku, 1 bagian untukku, dan 1 bagiannya lagi adalah apa? Antara aku dan hambaku. Ya, nah kalau seandainya bismillah masuk di dalamnya, tidak bisa dibagi menjadi 2. Paham ya? Ini di antara dalil-dalil yang dikuatkan oleh para ulama, bahwasanya bismillah itu adalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Namun seperti yang saya sebutkan, ada sebagian ulama mereka mengatakan bismillah itu bagian dari surah Al-Fatihah. Makanya sebagian saudara-saudara kita muslimin terkadang mereka tidak mau sholat di belakang orang yang tidak membaca bismillah. Kenapa? Karena bismillah bagian dari surah Al-Fatihah. Dan Rasulullah mengatakan la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tidak ada salat. Berarti salatnya sah atau tidak? Tidak sah. Ketika dia tidak mendatangkan bismillah, apakah dia telah mendatangkan Al-Fatihah secara sempurna? Belum. Dia belum mendatangkan Al-Fatihah secara sempurna. Berarti kalau dia tidak mendatangkan Al-Fatihah secara sempurna, berarti salatnya tidak sah. Tidak apa? Tidak sah. Jadi mereka punya hujah atau tidak? Mereka punya alasan atau tidak? Mereka punya alasan, mereka punya hujah. Karena mereka meyakini Al-Fatihah itu bagian dari bismillah, bagian dari surah Al-Fatihah. Sebagaimana juga ada sebagian muslimin yang mereka mengulangi sholat Jumat dengan sholat duhur. Mereka ada alasan atau tidak? Ada alasan nggak mereka? Iya, dalilnya sangat kuat sekali. Iya, karena sebagian ulama dari kalangan Syafi'iyah, mereka mensyaratkan sholat Jumat itu harus 40 orang yang mukim. Berarti kalau seandainya tidak sempurna atau tidak lengkap orang 40 orang, maka sholatnya tidak sah Jumatnya. Nah, kalau Jumat tidak sah, dia mengulangi sholat duhur. Ini secara teori. Cuman secara prakteknya kita dapatkan justru satu masjid jumlahnya mungkin ada 1000 orang, 1000, tapi tetap juga mengulangi sholat duhur. Ini yang keliru. Ini bukan mazhab Syafi'i. Kalau Anda mengaku mazhab Syafi'i, Syafi'i mensyaratkan 40 orang. Lah kemudian sekarang di masjid 1000 orang. Ya, masa mengulangi lagi sholat Jumat? Jelas? Tapi kalau seandainya jumlah Jumatnya cuma 20 orang, tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Karena Syafi'i mensyaratkan berapa orang? 40 orang. Mereka berdalilkan dengan sebuah hadis yang sahih. Pada waktu itu ada seorang sahabat Rasulullah yang dia memulai sholat Jumat jamaahnya waktu itu pas 40 orang. Sehingga dengan dalil ini mereka jadikan pegangan sholat Jumat tidak boleh kurang dari 40 orang. Iya, dan sebagian para ulama lagi mengatakan jumlah jamaah sholat Jumat itu harus 13 orang, tidak boleh kurang dari 13 orang. Iya, mereka berdalilkan pada waktu itu ada Rasulullah SAW sedang berkhutbah, tiba-tiba datang kendaraan yang membawa barang dagangan, kemudian para sahabat keluar semuanya. Turun ayat, Allah menegur mereka. Dan waktu itu Rasulullah SAW sholat jumlahnya berapa orang? 13 orang. Iya. Dan sebagian ulama menyebutkan sholat Jumat itu tidak boleh kurang dari 3 orang. Mereka berdalilkan dengan hadis, tidaklah sebuah daerah, sebuah perkampungan yang mereka berjumlah 3 orang dan mereka tidak menegakkan sholat Jumat illa istahwadau syaitan, kecuali syaitan telah menguasai mereka. Jelas ya? Ini batasan akhir dan ini pendapat yang sahih dari pendapatnya para ulama. Namun mereka punya dalil. Mereka punya pegangan salat Jumat itu tidak boleh kurang dari 40 orang al-muwattinin. Paham ya? Begitu juga dalam masalah bismillah. Kita perlu mensosialisasikan ke masyarakat, kita bukan tidak membaca bismillah. Yang mengatakan bismillah itu bagian dari surah Al-Fatihah ataukah bukan bagian dari surah Al-Fatihah, kita mengatakan bismillah tetap dibaca, tetapi bacaannya sir, tidak dijaharkan. Iya, dan mereka berdalilkan dengan hadis yang datang dari Anas bin Malik, karena Rasulullah SAW, Abu Bakar wa Umar
yastaftihuna salati bilhamdillahi rabbil alamin. Dulunya Rasulullah, Abu Bakar dan Umar membuka salat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Walam asma ahadun minhum yaqra bismillah wala fi awal wala fil akhir. Kata Anas bin Malik, dan saya tidak mendapatkan salah seorang pun dari mereka membaca bismillah tidak di awal dan tidak di akhir. Maksudnya tidak dijaharkan. Adapun disirkan tetap dibaca. Jadi perlu disosialisasikan ke masyarakat yang meyakini bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah. Al-Fatihahnya dibaca tetapi disirkan. Ya, tidak dijaharkan. Dan ini bukanlah ajaran yang baru, tapi ini adalah sesuatu yang sudah datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saya melihat sebuah video ceramah potongan imam, orang yang paling dimuliakan di dunia ini dari kalangan mereka, ya, dan saya tidak menyebut nama dia di sini. Ya, dia dalam sholatnya nggak membaca bismillah secara jahar. Ya, dia membaca bismillah secara sir. Ini tokoh yang paling dimuliakan oleh mereka di dunia ini. Ya, bahkan tangannya dicium-cium oleh ulama besar di Aceh. Tahulah semana besarnya dia kan? Ya, dia sholatnya tidak membaca bismillah. Dia tidak menjaharkan bismillah. Bismillah tetap disir. Jelas ya? Bagaimana hukumnya mencintai dalam diam sambil berdoa? Kemudian apakah boleh menawarkan diri kepada ikhwan yang kita cintai dalam doa tersebut? Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, sab'atun yudhilluhumullahu yawmal qiyamah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mereka akan mendapatkan naungan kelak di yaumul qiyamah, yang suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya kata Nabi, ar-rajulani tahabbani fillah. 2 orang laki-laki yang mereka saling mencintai karena Allah, atau 2 orang wanita yang mereka saling mencintai karena Allah. Cinta di sini adalah cinta yang syar'i. Saya mencintai dia karena dia adalah siapa? Umatnya Rasulullah. Saya mencintai dia karena satu akidah dengan saya. Saya mencintai dia karena dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, boleh atau tidak di sini? Dibolehkan. Tapi yang dalam soal ini cintanya karena apa? Kalau seandainya cinta seakidah kok cuman dia saja kamu cinta. Kenapa yang tidak lain tidak? Berarti ada cinta tambahan di sini. Ya, di sini adalah penyakit hati dan ini tidak dibolehkan. Ya, karena cinta itu adalah salah satu dari bagian ibadah. Ya, ketika dipalingkan kepada cinta yang tidak mengikuti cinta karena Allah Subhanahu wa taala, berarti apa? Tidak dibenarkan. Nah, kira-kira orang diam-diam cinta, dia memikirkan enggak siapa yang dia cintai? Ya, khayalkan mukanya. Ya, dia termenung, dia begini, dia sedang ngapain ya sekarang? Otomatis dia mungkin akan chattingan, dia tanya kabar dan lain sebagainya. Dan tidaklah sesuatu perkara yang maksiatnya berbentuk jasad kecuali itu muncul dari dalam hati di awalnya. Iya, bukankah akhwatu Yusuf ketika mereka mengatakan uqtulu Yusufa witrahu arda yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'di qauman salihin. Bunuhlah Yusuf atau buang dia kepada sebuah tempat agar bapak-bapak kita, pandangan kita hanya kepada kita. Nah, sebelum terungkap atau sebelum mereka mengungkapkan dengan lisan mereka untuk membunuh Yusuf, ada nggak sesuatu dalam hati mereka? Sudah ada sesuatu dalam hatinya. Apa itu? Hasad, ketidaksukaan. Dan ini adalah bagian dari dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Nam idza qala al-muslimaini bi sayfihima fal qatil wal maqtul finnar." Iya, apabila 2 orang muslim itu saling membunuh, maka yang dibunuh dan yang membunuh dua-duanya dalam neraka. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, arrafnal qatil fama balul maqtul?" Ya Rasulullah, kami sudah tahu orang yang membunuh, jelas dia berdosa. Tapi kenapa orang yang dibunuh juga berdosa? Padahal dia nggak berbuat apa-apa dari sisi badannya. Kata Rasulullah, "Innahu harisun ala qatli sahibi." Karena dia sangat semangat untuk membunuh siapa? Saudaranya. Tapi karena dia luan terbunuh, akhirnya dia tidak
melakukannya. Jadi ada sesuatu yang tersimpan dalam hatinya. Jelas? Ya, adapun hadis yang datang dari Nabi ketika seseorang berbuat maksiat, berniat untuk berbuat kejelekan, kemudian dia tidak jadi melakukan kejelekan tersebut, maka dicatat baginya apa? Satu pahala. Dia meninggalkannya itu karena apa? Karena Allah. Tapi kalau ingin mencuri, tiba-tiba datang satpam, dia kemudian dia kabur, nggak jadi mencuri, nggak dapat pahala ini. Tetap dosa. Kenapa? Karena dia meninggalkannya bukan karena Allah, tapi takut ditangkap, dilihat sama satpam dan seterusnya. Paham di sini ya? Jadi ketika sudah terjadi seperti ini sudah ada penyakit hati di dalamnya. Kenapa ini bisa terjadi? Mungkin diawali chattingan. Ya, maka perbanyaklah beristighfar. Ya, perbanyak beristighfar. Tapi adapun menawarkan diri, berdoa sama Allah, ya boleh, nggak ada masalah. Ya Allah, jadikanlah si fulan yang kau ridhoi untuk saya sebagai suami untuk saya, ya nggak ada masalah. Ya, kita minta sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya kita akhwatnya sendiri, WhatsApp ikhwannya atau WhatsApp akhnya, bukan ikhwannya. Kalau ikhwan itu kan jamak, akhwat juga jamak. Maksudnya apa? Akh atau ya, WhatsApp akh, saya inginlah dilamar sama antum. Ya, hal yang seperti ini dijauhi. Perempuan itu memiliki kemuliaan. Ya, kalau seandainya pun dia memang ingin mendapatkan laki-laki tersebut sebagai imam baginya, dia melewati orang lain. Ya, dia menawarkan melalui orang lain. Ya, nanti supaya kenapa? Nanti si laki-laki tidak menghargai perempuan tersebut sebagai istrinya. Pasti dia akan punya pandangan yang tidak apa istilahnya? Dia tidak akan punya pandangan yang baik ketika seorang wanita tersebut menawarkan dirinya sendiri. Lah, ke waktu itu kan Ustadz pernah baca hadis. Ada seorang wanita dia menawarkan dirinya kepada Rasulullah. Nah, ini adalah khususan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada seorang sahabiah yang waktu itu menawarkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau meminta kepada Allah tidak ada masalah. Ya Allah, jadikanlah salah seorang dari ikhwan yang terbaik di Banda Aceh menjadi suami saya. Boleh enggak? Boleh. Iya, tidak ada masalah. Baik. Bagaimana bila ada ikhwan yang datang dan minta ditunggu tapi tak kunjung makhitbah? Mungkin ada solusi atau tidak usah dipegang kata-katanya. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai gara-gara antum satu orang yang menjadi sebab pandangan jelek kepada akhwat terhadap ikhwan. Ikhwan Banda Aceh nggak jelas. Udah tanya-tanya anak orang, udah nazar, ya kalau maunya, kalaupun nggak suka, ya dikabarin. Ini sudah 2 bulan nggak ada khabar. Ya, nah kebetulan mungkin dia punya pengalaman 2 kali seperti ini. Ya, akhirnya apa? Jadi jelek. Paham di sini ya? Jadi ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, seperti yang telah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, ketika antum ingin melamar seorang ukhtun menjadi istri buat antum pastikan dulu. Ya, pastikan dulu nasabnya sudah cocok belum? Ya, keluarganya kira-kira sudah mau atau belum? Jangan hanya sekedar nazar saja, nanti dilakopi sebagai Abu Nazar. Tahu Abu Nazar? Jadi kalau di Arab itu semuanya pakai Abu. Ya, misalnya uang 500 Abu Khomsumiyah, uang 1000 Abu Alef. Ya, misalnya orang suka makan Abu Butun, orang suka bicara Abu Kalam. Apa lagi? Orang suka lihat-lihat perempuan, nazar sana nazar ini, Abu Nazar. Ya, orang yang apa lagi? Suka moto, suka selfie, Abu Selfie. Paham ya? Jadi ini penggunaan Abu sebenarnya di dalam istilahat itu banyak.
Jadi penggunaan abu tidak hanya dalam penggunaan kunyah. Paham ya? Jadi penggunaan abu tidak hanya dalam penggunaan kunyah. Abu itu banyak penggunaannya. Kalau kita di Aceh, kalau disebut sebagai abun berarti orang terhormat, orang yang memiliki ilmu. Dan dia tidak menginginkan dengannya kunyah. Diinginkan adalah istilah yang khas yang difahami oleh masyarakat Aceh. Abun, walid. Paham ya? Jadi bukan diinginkan dengannya abu. Seperti juga dalam bahasa Arab yang saya sebutkan tadi, mereka mengenal Abu Kalam, Abu Nadhar dan lain sebagainya, Abu Miyah, Abu Alaf. Tidak diinginkan dengan kunyah. Itu istilahat, dan istilahat itu tidak perlu untuk disalahkan, karena masing-masing punya istilahat dalam perkara-perkara tertentu. Kecuali istilah tersebut, istilah yang benar diinginkan dengannya adalah istilah syar'i. Dia main-mainkan itu tidak dibolehkan. Taib. Sehingga ayu alikhwa rahimani wa rahimakumullah, terkhusus kepada akhwat, kalau memang seandainya ikhwannya ya memang kondisinya demikian, ya sudah, tidak usah dipegang kata-katanya. Ya, berarti di awal saja dia tidak bertanggung jawab. Apalagi apalagi nanti menjadi istri, menjadi suami bagi anti. Faham di sini ya? Kalau dia memang berniat untuk menikah, namanya orang itu kalau sudah ngebet untuk nikah, apa saja mau. Betul? Betul atau enggak? Tapi kalau belum ada niat nikah, ya tunggulah ya 2 tahun lagi saya kasih jawaban. Itu belum ada niat, jadi ngapain ditunggu? Kalau orang memang sudah ngebet sekali pengen nikah, ingin sekali, itu 1000 rintangan akan dia akan lalui. Tapi kalau seandainya dia memang belum pengen nikah, itu 1000 alasan dia cari. Afwan, kayaknya saya ini kuliahnya belum selesai, mungkin saya selesaikan kuliah dulu, terus saya juga ini. Itu sebenarnya nggak pengen nikah dia. Jadi ngapain ditunggu orang seperti ini? Paham di sini? Tapi kalau dia sudah pengen nikah, walaupun sedang kuliah, pasti karena apa? Dia pengen. Iya, benar nggak? Ya atau tidak? Hah? Ketika seseorang punya keinginan yang kuat, 1000 jalan akan dia tempuh. Tapi kalau seandainya seseorang tidak punya keinginan, 1000 alasan akan dia cari. Itu saja pegang. Kalau memang dia pingin ngebet nikah, pasti dia akan cari solusi. Apalagi seorang laki-laki. Lah kalau masalah kecil begitu saja dia tidak bisa menyelesaikan, gimana dia akan membina rumah tangga? Dia akan punya anak, akan punya mertua nantinya, akan punya makcik adiknya mertuanya. Ya enggak? Semakin banyak orang yang dilibatkan, semakin banyak masalah akan dihadapi. Nah, ketika masalah-masalah kecil saja dia tidak bisa menyelesaikannya, bagaimana dia akan menyelesaikan masalah-masalah ketika nanti dalam berumah tangga? Ini pegang kaidah. Jadi saya pingin kali nikah, tapi 2 tahun lagi itu ngomong aja dia itu. Ya cuman sekedar ngomong. Kira-kira orang kalau pingin kapan pinginnya? Saya pingin kali makan bakso, mimpi sampai mimpi makan bakso. Kapan dia makan? Sekarang. Gak ada yang pingin makan bakso 2 tahun lagi kita cari bakso ya. Gak ada. Itu cuman sekedar omongan saja. Paham ya? Ini kaidah. Sepakat gak sama saya? Ya dengar tuh akhwat, sepakat semuanya. Ngapain ditunggu coba? Bagaimana cara-cara memberikan nasihat bagi pasangan yang hendak akan mengakhiri pernikahan? Pertama, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan syaitan itu punya istana. Dan setiap syaitan dia melaporkan kepada raja syaitan. Dia telah melakukan ini dan ini. Ya. Kemudian ketika ada yang melaporkan, saya telah memisahkan seorang suami dengan istrinya. Kemudian orang ini akan didekatkan oleh syaitan, dekat dengannya. Ya, berarti dari hal yang paling mengembirakan buat iblis dari bala tentaranya ketika dia berhasil memisahkan suami dengan istri. Ini satu. Yang kedua, bahkan di antara jenis-jenis sihir, ya, bentuk-bentuk sihir
Di antaranya Allah menyebutkan yufarriqu baina mar'i wa zawji. Di antara bentuk sihir adalah memisahkan di antara suami dengan istri. Iya. Nah, yang pertama, yang ketiga, ini yang harus difahami. Ketika berpisah di antara suami dengan istri, berarti kita mendukung ya syaitan untuk mensuarakan perceraian tersebut. Ini hukum asalnya. Tapi kalau seandainya memang kondisinya sudah tidak memungkinkan, ya, dia sudah tidak bisa menjalani kehidupan rumah tangganya. Kalau seandainya dia tetap mempertahankan, justru akan semakin banyak mudarat. Justru akan semakin banyak dosa-dosa yang akan dia tanggung. Dan telah datang seorang wanita kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ya, aku punya seorang suami yang untuk melihat wajahnya saja aku tidak mampu ya Rasulullah. Sehingga aku tidak mau, aku tidak ingin, ya, aku mendurhakai, mengkufuri nikmat suamiku. Bolehkah aku mencerai dengannya?" Diizinkan oleh Nabi SAW. Bisa difahami ya? Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita tetap menasihati, ya, untuk memperbaiki yang namanya rumah tangga. Pasti kita akan melihat saling kekurangan masing-masing. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya ada sesuatu yang kamu tidak senang dari pasanganmu, engkau lihat pasti dia punya kelebihan dari sisi-sisi yang lainnya. Apa misalnya? Misalnya istri kita ini cerewet sekali, sikit-sikit ngambek, sikit-sikit marah. Tapi kalau urusan masak, Masya Allah, gak ada makanan selezat dengan makanan dia masak. Tapi kalau untuk setia kepada suaminya, nomor satu. Ini kan kebaikan-kebaikan yang dia punya. Jadi jangan sampai kita melepaskan istri kita berharap nanti akan mendapatkan seorang istri yang lebih baik, ketika hal itu masih bisa dipertahankan. Jadi jangan menunggu air hujan yang belum tentu turun, sementara air di baskom tidak kita urus. Bisa difahami ya? Jangan menunggu air hujan yang belum tentu turun. Saya ulangi, sementara air yang ada di baskom kita tidak kita mau urus. Bisa difahami? Kecuali dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Dan jangan kita menjadi api. Jangan kita menjadi bola api. Jangan kita menjadi penggembos. Tapi kita hendaknya menjadi perekat-perekat di dalam hubungan suami dengan istri. Ya. Dan saya pernah menceritakan kepada antum bagaimana seorang wanita melapor kepada Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, suami saya ini setiap saya sholat saya dipukul sama dia. Setiap saya puasa dia selalu membatalkan puasa saya. Ya, kira-kira ini suaminya baik atau enggak? Istrinya sedang sholat dipukul, coba bayangin. Mungkin kalau istrinya sedang keluyuran malam nggak masalah dipukul. Ini suaminya sedang sholat dipukul. Gimana kira-kira antum kalau ada akhwat atau umahat yang curhat sama antum seperti ini? Hah? Gimana kira-kira? Siapa yang dinasihati? Hah? Suaminya dinasihati. Jangan pukul-pukul suami istri lagi sholat ya. Tapi Masya Allah, waktu itu dilaporkan kepada Nabi SAW, dilaporkan kepada Rasulullah. Saya ingin memberikan pelajaran penting. Hendaknya kita ketika mendengar curhatan seorang laki-laki ya, tentang istrinya, atau seorang istri dia curhat tentang suaminya, untuk kita berhati-hati. Ya, karena tidak akan mungkin ketika si istri dia punya masalah dengan suaminya, "Pak Ustadz, saya ini istri yang paling jelek untuk suami saya, Pak Ustadz. Nasihati saya supaya saya menjadi suami yang baik, istri yang baik." Ada nggak? Saya belum pernah ada yang curhat seperti itu. Yang pernah ada, suami saya begini, suami saya begini, suami saya begitu. Iya. Nah begitu juga si suami. Dia nggak mengatakan saya adalah suami yang tidak bertanggung jawab untuk istri saya. Saya adalah suami yang kejam untuk istri saya. Tolong Ustadz nasihati supaya saya menjadi istri yang baik untuk suami. Menjadi suami yang terbaik untuk istri saya. Hampir nggak ada. Pasti dia akan mengatakan istri saya begini, suami saya begini, istri saya begini, suami saya begini. Kemudian perkara ini dilaporkan kepada Rasul. Antum melihat bagaimana Rasulullah menyelesaikan masalah. Nabi berkata, "Wahai fulan, kenapa engkau memukul istrimu ketika dia sholat?" "Ya Rasulullah, saya ini adalah seorang pemuda.
Saya butuh dengan dia. Dia kalau sholat itu sholatnya panjang sekali. Mungkin istrinya mungkin hafal Quran. Ya sholat duha murodnya surat Al-Baqarah. Al-Baqarah 2 juz setengah. Nanti murodnya surat Ali Imran, murodnya surat An-Nisa. Ya kalau murodnya Quran 3 juz, dia sholat duha dari jam 8 jam 12 ya belum siap. Ya enggak? Nah suami sementara saya butuh dengan dia ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Besok-besok kalau kamu sholat bacanya pendek-pendek saja, jangan panjang-panjang. Kamu khidmat suamimu, karena berkhidmat kepada suami adalah sebuah kewajiban. Iya, membaca Quran dalam sholat dengan bacaan yang panjang itu sunnah. Kewajiban harus lebih dikedepankan. Kemudian yang kedua, kenapa kamu setiap istri kamu puasa kamu batalkan dia? Ya Rasulullah, saya ini masih pemuda. Tidaklah saya menikah dengannya kecuali untuk menjaga syahwat saya. Nah kalau puasa setiap hari gimana saya Rasulullah? Puasa Daud lagi kan nggak tanggung-tanggung puasa Daud. Sehari berbuka, sehari puasa, sehari buka, sehari puasa. Pas kita di rumah, pas dia puasa. Iya, saya tidak menikah dengannya kecuali untuk bisa menjaga syahwat saya. Apa kata Rasulullah? Besok-besok kalau kamu puasa, izin sama suamimu. Siapa yang disalahkan oleh Rasulullah? Istrinya. Jelas ya? Ini yang saya sampaikan, hati-hati. Jangan sampai masalahnya tadi cuma segini suami istri tadi, gara-gara masukan kita sebesar ini jadi masalahnya. Makanya jangan menjadi kita sebagai penyeru-penyeru syaitan. Ketika kita tidak bisa menyelesaikan dan kita khawatirkan akan memunculkan masalah yang lebih besar, kita stop. Afwan, saya nggak bisa memberikan solusi. Saya takut justru ketika saya memberikan saran, masalahnya semakin membesar. Bisa difahami ya? Kalaupun ingin diselesaikan, dikumpulkan di antara keduanya. Ini kenapa, ini kenapa? Kalau kita punya keahlian, punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Tapi kalau antum mengatakan gak ada kayaknya manusia seperti suami anti. Masa anti lagi sholat dipukulin suami macam apa ini? Ya mungkin orang kafir pun gak ada seperti itu. Masa suami anti sudah ikut pengajian begitu akhlaknya? Ya gimana kira-kira akhwatnya? Ya sudah cerai saja saya kalau begitu. Padahal masalahnya tidak demikian. Jadi hati-hati. Hati-hati untuk mendengar curhatan. Begitu juga ibu-ibu hati-hati mendengar curhatan ummahat yang lainnya tentang suaminya. Ibu-ibu nggak dapat pahala mendengar curhatan tersebut, akhirnya yang dapatkan apa? Dosa. Nah, baik. Bismillah, semoga selalu dalam penjagaan Allah. Amin. Jazakallah khairan. Bagaimana hukumnya seorang anak yang lahir dari hasil zina? Qadarullah, anak yang terlahir adalah anak perempuan. Siapakah akan menjadi wali? Apakah nikahnya ayahnya yang menikahi ibunya, teman zina ibunya, ataukah wali hakim? Bagaimana itu Ustaz? Masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus. Kali pertama ingin saya sampaikan, ini adalah kasus yang paling banyak terjadi di tempat kita. Ya, accident, kecelakaan. Kemudian dia menikah. Ya, apakah dibolehkan seseorang ya dalam keadaan hamil dia menikah? Perkara ini terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama Islam. Sebagian para ulama Islam di antaranya Abu Hanifah mengatakan akad nikahnya sah dan boleh bagi si laki-laki tersebut menjimai perempuan tersebut karena air yang ada di dalam perutnya itu adalah air yang tidak ada kehormatannya. Ini pendapat Abu Hanifah. Adapun pendapat Syafi'iyah, akad nikahnya sah, tetapi laki-laki tersebut tidak boleh mendatangi perempuan tersebut sampai perempuan tersebut selesai melahirkannya. Akadnya sah tapi dia tidak boleh menjimai perempuan tersebut. Pendapat yang ketiga adalah pendapatnya Imam Ahmad dan dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad, dan wallahu alam bishawab. Ini pendapat yang saya yakini sebagai pendapat yang sahih. Pernikahannya itu tidak sah. Akad nikah tidak sah dengan wanita yang sudah hamil sampai perempuan tersebut melahirkan, baru sah pernikahannya. Tapi ketika bayi tersebut masih ada dalam kandungannya, maka tidak sah untuk dinikahkan. Ya, dan ini akan bisa memberikan dampak jera lebih kepada si perempuan tersebut. Karena kalau seandainya hal ini dibuka lebar, ya gampang kita berzina dulu, nanti kalau udah hamil ya paling dinikahin, selesai masalah. Tapi kalau seandainya dia dalam keadaan sudah bunting, nggak ada suami di depannya, tidak ada orang yang menikahinya, mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi dia dan pelajaran bagi
orang lain tidak bermudah-mudahan untuk melakukan hubungan badan di luar pernikahan. Dan wallahu a'lam bishawab, ini pendapat yang saya yakini sebagai pendapat yang sahih. Kemudian dari si penisbahan, apakah boleh si anak hasil zina tadi dia menisbahkan bapaknya tersebut kepada laki-laki yang menzinai ibunya tadi? Ini juga terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama Islam. Sebagian para ulama Islam mengatakan dibolehkan. Boleh dia menisbahkan kepada bapak hasil zina. Dalilnya kisah Juraij. Ketika Juraij dituduh berzina, kemudian lahir bayi tersebut, Juraij menusuk perut bayi tersebut. Man abuk? Siapa bapakmu? Dia mengatakan bapak saya adalah siapa? Seorang pengembala kambing. Nah, disebut bapak saya. Penisbahan kepada bapak hasil zina tadi. Tapi wallahu alam bisawab, ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil dan pegangan. Pertama, ini adalah cerita kaum terdahulu. Yang kedua, di sini adalah mimbabil khabar, karena memang ingin ditanyakan siapa yang menzinai ibu kamu, si fulan sana. Bukan maksudnya penisbahan sebagai bapak yang sah. Dan itu bukan bapak sah bagi dia, dan itu bukan bapaknya walaupun dari hasil air laki-laki tadi. Bisa difahami? Maka laki-laki tersebut tidak bisa menjadi wali nikah baginya. Dan siapa yang tidak pada wali nikah, maka yang menikahinya siapa? Wali hakim. Bisa difahami ya? Baik. Pantas tidak seorang cowok memperjuangkan ceweknya karena ingin dekat dengannya untuk sesuatu yang lebih baik? Gimana kira-kira maksudnya? Pantas tidak seorang cowok memperjuangkan ceweknya karena ingin dekat dengannya untuk sesuatu yang lebih baik. Gimana kira-kira sesuatu yang lebih baik di dalam hubungan pacaran? Kalau diinginkan pacaran, ada hubungan baik dalam pacaran? Ada. Ya Allah alam saya paham maksudnya. Tapi kalau seandainya cewek cowok di sini maksudnya suami istri, ya bagus. Tapi kalau diinginkan bukan suami istri, si cowok memperjuangkan sesuatu agar si cewek tersebut semakin dekat dengannya, maka perjuangan apa yang dilakukan yang itu akan mencapai kepada titik pengharaman, maka wasilah tersebut menjadi haram. Al-ahkamu bil wasail. Hukum itu dibangun di atas wasilah-wasilahnya. Ketika seseorang ingin melakukan sesuatu perkara yang mubah, tetapi tujuannya justru maksiat, maka perkara yang mubah ini ikut menjadi haram. Karena maksud yang ingin dia dapatkan tadi adalah sesuatu yang haram. Bisa difahami? Baik. Satu lagi. Ada sebagian orang menyatakan saya tidak mau majelis antum karena guru antum tidak jelas sanadnya sampai Rasulullah SAW. Mohon penjelasannya Ustadz, karena sebagian dari orang ini terlalu menghulukan nasab yang matanya sampai ke Nabi SAW, hingga sorban-sorban gurunya bersanad. Baik, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, pertama saya jawab dengan ringkas karena waktu kita sudah habis. Guru-guru kami Syekh Muqbil rahimahullah, beliau punya sanad sampai kepada Imam Syaukani. Dan Imam Syaukani itu punya sanad sampai kepada Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi kembali, gurunya guru kami Syekh Muqbil itu beliau punya sanad sampai kepada Syaukani. Dan Syaukani punya sanad sampai kepada Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari itu punya sanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita cerita bersanad. Yang kedua, kita ingin tanya sama mereka, Taib sekarang, tolong jelaskan kepada kami sanad amalan maulid yang kalian lakukan sampai enggak kepada Rasulullah? Tolong tanyakan sama mereka. Sebutkan juga sanad maulid Isra dan Mi'raj yang kalian lakukan, apakah sampai sanadnya kepada Rasulullah? Yang ketiga, amalan nuzulul Quran yang kalian lakukan, peringatan, apakah itu sanadnya sampai kepada Rasulullah? Itu saja 3. Nah, jangankan untuk menyampaikan gurunya sampai kepada Rasulullah, amalannya saja belum tentu sampai kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi
salatu wassalam. Kemudian selanjutnya, ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, ketika kita membaca hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqul bishimal fa inna syaitan yaqul wa yashrabu bishimal. Janganlah engkau makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Hadisnya ada dalam kitab sahih. Kita baca hadis tersebut di Sahih Bukhari, kemudian kita amalkan. Bukankah kita sudah sampai sanadnya kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai enggak sanadnya kepada Rasulullah? Sampai, karena kita telah menukilkan dari Sahih Bukhari. Dan perlu untuk ketahui, LDI ini ya, mereka juga membaca Sahih Bukhari. Cuma ketika tidak termangkul hadis Sahih Bukhari tersebut melalui jalannya mereka, maka kita tidak dianggap sah. Faham? Karena syarat mereka harus mangkul. Jadi apa yang kita dengar dari Sahih Bukhari itu harus termangkul melalui jalannya mereka. Tapi kalau kita membaca Sahih Bukhari ya, dan kemudian kita mengamalkan apa yang ada dalam Sahih Bukhari dengan penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar, maksudnya begini-begini, tidak sah menurut mereka karena tidak mangkul melalui guru mereka. Ini adalah diantara tanda-tanda hizbiyah. Tanda-tanda al-hizbiyah. Bisa difahami di sini. Jadi kalau ditanya apakah bersanad, walhamdulillah kita punya guru, sanad guru kita sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi difahami ya. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu ringkasnya. Mungkin pada pertemuan akan datang kalau yang perlu kita tambah. Saya akhiri, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STA TV Media Syiar Islam.